Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, dan insya Allah selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah nih kembali saya membuat video untuk teman-teman semuanya. Tentunya video ini adalah video yang bermanfaat dan tentunya penjelasannya sangat detail sekali nih teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya lewatkan ataupun teman-teman semuanya skip, yaitu nanti sulit ya untuk dipahami dengan baik. Kenapa? Karena perhitungan ini berurutan ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman skip, teman-teman kehilangan penjelasan sebelumnya, maka di penjelasan kedepannya bingung seperti itu. Jadi ini menjawab pertanyaan dari Mas Tony, dan mohon maaf Mas Tony, cukup lama saya ingin membuat video ini tapi belum kesampaian ya. Dan alhamdulillah saat ini kesampaian untuk membuat video, dan semoga Mas Tony melihat, dan ini tentu penting sekali untuk teman-teman semuanya juga sebagai inspirasi untuk menentukan nilai ampere dan juga voltase, dan baiknya dengan daya PSU sekian itu baiknya dibuat berapa channel dan untuk berapa watt. Nah, seperti itu. Jadi semuanya akan saya jelaskan di sini. Teman-teman silakan disimak, dipelajari, dan silakan disiapkan tempat yang nyaman, nyender, ngopi, dan lain sebagainya. Kita akan belajar bersama. Di sini menjawab pertanyaan dari Mas Tony. Jadi Mas Tony itu memiliki beban speaker yang pertama 2800 kali 2, dan yang kedua yaitu 500 watt kali 2. Ya teman-teman ya. Beban speakernya yaitu 2800 watt kali 2 dan juga 500 watt kali 2. Dan voltase yang akan digunakan yaitu di 45 volt AC. Informasinya seperti itu ya, dengan trafo yang digunakan yaitu 15 ampere. Nah, jadi seperti itu Mas Tony, silahkan dipahami dan juga dilihat dengan baik. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan oleh Mas Tony dan juga teman-teman semuanya, yaitu kita harus mencari muatan listriknya terlebih dahulu teman-teman semuanya ya. Kita harus mencari muatan listriknya dari beban keseluruhan ini ya, dari beban keseluruhan ini. Jadi beban keseluruhannya berapa sih? Beban keseluruhannya yaitu 2800 dikali 2 ya, ditambah dengan 500 kali 2. Paham? Ketemunya berapa? 6600 watt. Nah, jadi ketemunya 6600 watt. Dan untuk teman-teman semuanya, pastikan kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini ya jangan hanya sebatas bertanya saja, tapi dipelajari juga agar teman-teman semuanya bisa menyimpulkan dan juga bisa berhitung sendiri, dan tentunya merakit sesuai dengan perhitungan yang ada. Jadi jangan ketergantungan dengan jawaban dari saya, dalam artian teman-teman selalu bertanya, selalu saya jawab, tapi teman-teman nggak ingin belajar, cuma bertanya aja, jadi percuma ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman bertanya, saya jawab, dan dipelajari jawaban itu dengan baik agar kedepannya teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik. Paham teman-teman? Oke, jadi beban keseluruhannya sudah ketemu nilainya, yaitu 6600 watt ya teman-teman semuanya, yaitu 6600 watt. Kita cari muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa Mas? 6600 dibagi dengan impedansinya 8 ohm. Mas, ini kan speakernya banyak, kenapa kok tetap dibagi 8 ohm ya? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat di sana. Ketemunya berapa Mas? Yaitu 825 VA. 6600 dibagi dengan 8, kita dapat muatan listrik sebesar 825 VA. Ini untuk beban keseluruhannya ya teman-teman ya, beban keseluruhan. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai ampere nih teman-teman semuanya, dengan voltase yang kita gunakan yaitu 45 volt AC, dengan rumus I sama dengan Q dibagi dengan volt ya, dibagi dengan volt. Q-nya berapa kita ketahui yaitu 825 VA. Voltase yang kita gunakan berapa? Yaitu 45 volt AC. Maka ketemunya berapa? 18,3. Nah, ini secara teknis ya, ini bisa teman-teman baca ya. Secara teknis ini bisa kita bulatkan di 15 ampere teman-teman semuanya. Kenapa Mas kok dibulatkannya di 15 ampere enggak di 20 ampere? Yang pertama dasarnya adalah kalau misalkan kita bulatkan di 20 ampere, maka transistor finalnya terlalu banyak teman-teman semuanya ya. Sedangkan kita butuh transistor final itu untuk beban ini ya,
ya. Untuk beban ini tuh nggak perlu terlalu banyak seperti itu. Jadi kita sesuaikan cara teknis bisa. Misalkan 18,3 maka kita bisa bulatkan di 15 ampere bisa. Seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan kita bulatkan di 10 ampere gimana Mas? Wah, terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Karena nanti kalau misalkan kita menentukan final, pasti finalnya kurang. Jadi tidak direkomendasikan di 10 ampere, maka 18,3 kita bulatkan di 15 ampere. Nah, secara teknis teman-teman bisa memahami dengan baik nanti kalau sudah menyelesaikan penjelasan ini teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya dari beban ini tadi teman-teman dan Mas Tony ya, 6600 watt beban keseluruhan ini kita dapat nilai 15 ampere di voltase 45 volt AC ya. Nah, sesuai nih udah nih 45 dengan 15 ampere. Paham? Nah, jadi udah sesuai nih untuk beban ini kita menggunakan 18,3 atau 15 ampere kita bulatkan di voltase 45 volt AC. Nah, setelah kita ketahui itu, maka kita selanjutnya akan menghitung daya PSU-nya teman-teman semuanya. Nah, ini kita akan geser sedikit. Nah, kita akan hitung daya PSU-nya. Pahami ya teman-teman ya. Untuk rumus PSU-nya, P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos Pi. Ya, seperti itu. I-nya berapa kita ketahui, I-nya itu 15 ampere. Ya. Untuk V totalnya berapa? 45 ini adalah tegangan yang kita gunakan, ya, tegangan yang kita gunakan. Dikali 2 kenapa? Karena keluaran trafo yang memiliki nilai center tap di tengah-tengahnya ya, itu ada 45 CT 45. Jadi jangan hanya dikali 1. Pastikan dengan baik dan benar itu dikalikan 2. Paham teman-teman? Oke, paham. 15 dikali 45 dikali 2 dibagi dengan cos Pi. Cos Pi itu apa? Faktor kerugian daya, penyebab kerugian daya. Jadi teman-teman semuanya nggak usah khawatir lagi soal kerugian daya. Kenapa? Karena ini sudah kita masukkan nilainya. Ini sesuai dengan standar PLN atau standar kelistrikan yang ada, yaitu standarnya di 0,8. Paham teman-teman? Oke, ketemunya berapa Mas? 15 kali 45 kali 2 dibagi 0,8 sama dengan 1687 watt. Ya teman-teman, jadi ini adalah nilai PSU yang Mas Tony miliki kalau Mas Tony mempraktikkan perhitungan ini. Ya, jadi dayanya 1687 watt ya Mas Tony ya dan teman-teman semuanya. Nah, terus muatan listriknya berapa Mas? Nah, muatan listriknya yaitu kita kalikan Q sama dengan P, daya ini kita kali dengan faktor kerugian daya atau cos Pi. Ketemunya berapa? 1687 dikali dengan 0,8 sama dengan 1350. Nah, seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi kenapa kita harus mengetahui muatan listriknya ini Mas? Kenapa seperti itu? Jadi karena nanti teman-teman semuanya pastikan beban keseluruhan tadi tidak melebihi muatan listrik si PSU ini teman-teman semuanya. Jadi gini, nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Ini saya sudah saya sudah beri kesimpulan ini, nanti di akhir video ada saya jelaskan. Nah, selanjutnya final keseluruhan yang harus terpasang. Nah, jadi untuk Mas Tony dan teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui beban tadi keseluruhan, muatan listriknya berapa, kita mencari ampere dan voltase sudah ketemu, kita cari untuk PSU-nya. Oh, PSU-nya sekian nih. Dayanya sekian, muatan listriknya sekian. Nah, setelah itu baru kita bisa untuk menentukan nilai final yang harus kita pasang nih. Kira-kira berapa set final yang harus kita pasang. Nah, yaitu dengan kita membagi daya PSU ini kita bagi dengan daya transistor final Toshiba per satu setnya sesuai dengan datasheet yang ada. Ya, sesuai dengan datasheet yang ada yaitu 150 watt ya. Jadi pastikan nih, ingat kata saya, kalau beli final pastikan yang kualitasnya baik, jangan yang kualitasnya nggak baik. Paham? Karena apa? Kalau misalkan nggak baik nanti teman-teman semuanya akan rugi sendiri, apalagi disuplai tegangan tinggi ya. Jadi pastikan beli yang kualitasnya baik. Semuanya ini yang saya buat dengan nilai kualitas yang baik. Ya teman-teman ya, kayak trafo, yaitu trafo berarti trafo yang besar, trafo yang murni, bukan yang bansi. Kalaupun saya menjelaskan trafo bansi, maka akan saya katakan di situ ini trafo bansi. Kalau misalkan enggak, berarti semuanya adalah trafo besar yang saya katakan ya teman-teman, yang saya jelaskan. Atau trafo murni yang 10 ampere, 20 ampere, 15 ampere atau 5 ampere seperti itu. Jadi ketemu berapa Mas? 1687 dibagi dengan 150 sama dengan 11,25. Nah, 11,25 ini kita bisa bulatkan di 12 set teman-teman semuanya ya. 11,25 ini kita bisa bulatkan di
kita bulatkan di 12 set ya, dengan toleransi 1 set final Toshiba. Ingat ya, toleransi ini dipasang apabila kita merasa ada panas berlebihan pada transistor final yang kita gunakan. Contoh nih, wah ini kok rasanya yang 2800 tadi kok panas ya, panas berlebihan ya. Ingat ya, panas berlebihan. Kalau masih hangat kuku itu nggak usah ditambah, nggak apa-apa. Wah panas berlebihan nih, maka kita tambah. Nah di situ berarti ada tidak penyesuaian antara PSU terhadap final itu tadi, final keseluruhan ya teman-teman semuanya ya. Nah jadi sedikit nih yang harus teman-teman pahami. Kita menyediakan nilai daya PSU, tentu kita harus menyediakan juga daya final yang sesuai dengan PSU. Kalau nggak sesuai gimana mas? Kalau nggak sesuai besaran daya PSU terhadap daya final, maka finalnya akan panas. Kenapa? Karena kelebihan muatan listrik yang terlalu banyak ke final tadi. Paham? Misalkan seharusnya kita pasang 12 set tapi kita pasang hanya 3 set. 100% walaupun hanya dibebani 300 watt, final akan panas. Paham? Seperti itu dasarnya teman-teman. Nah, sebaliknya misalkan PSU-nya 1587 tapi ini kan seharusnya dipasang 12 set tapi kita pasang 20 set. Apa yang akan terjadi? Transistor final itu membutuhkan asupan yang banyak nih, tapi PSU-nya nggak mencukupi, maka apa yang akan terbebani? Yaitu PSU. PSU mencakup apa? Trafo, elko, dioda. Nah itu pasti nanti akan ada masalah tuh, entah trafonya panas dan lain sebagainya. Paham teman-teman? Oke. Jadi ini bisa dikatakan perhitungan simpelnya ya teman-teman semuanya ya, dan juga Mas Tony ya. Ini perhitungan yang sudah saya ringkas ya. Dari penjelasan ini sudah saya ringkas, dan ini bisa dikatakan kesimpulannya lah seperti itu ya, karena kalau kita mengikuti video-video yang lalu itu luar biasa semuanya saya jelaskan, dari driver juga saya jelaskan dan lain sebagainya ya. Dan ini untuk mengingat waktu nggak begitu panjang, supaya nggak begitu panjang ya, ini tadi ya kita beri kesimpulan dalam artian diringkas. Nah setelah kita ketahui final keseluruhannya harus kita pasang tadi berapa set, setelah itu baru kita lari ke beban speaker. Nih kita cari muatan listriknya dan kita tentukan finalnya itu berapa set yang sesuai untuk beban tersebut. Paham? Oke, kita contoh. Beban speaker yaitu 2800 kali 2 teman-teman semuanya ya. 2800 kali 2 sama dengan 5600 watt. Ya, 5600 watt. Setelah itu muatan listrik beban. Ini bebannya, kita cari muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 5600. R-nya berapa? 8 ohm. Berarti ketemunya berapa VA? 700 VA. 700 VA ini hanya untuk beban 2800 kali 2 teman-teman ya. Bukan untuk beban yang lainnya nih. Berarti kita anggap ini satu channel nih teman-teman semuanya ya. Dan kira-kira ini bakal dibuat berapa channel sih? Tonton sampai habis teman-teman semuanya. Ini ketemu satu channel ya. Nah final yang harus kita pasang dengan beban tersebut itu berapa? Ya ini langsung saya beri kesimpulan teman-teman, yaitu 7 set yang kita pasang. Kenapa mas kok bisa menyimpulkan 7 set? Kalau misalkan saya pasang sebanyak 5 set itu nggak akan masuk. Sisanya ini pasti nggak akan 140 VA. Bisa kurang dari 140. Kalau misalkan kurang bagaimana mas? Yaitu akan rentan bermasalah pada final. Kenapa? Yaitu tadi final beban butuh misalkan 700, tapi si transistor final hanya menyediakan misalkan 500 VA. Nggak bisa. Kenapa? Yaitu tadi masih kurang untuk bebannya teman-teman semuanya ya. Nah itu makanya saling terkait, teman-teman harus pahami itu. Kalau teman-teman paham beban final hanya memberi final itu 500 VA misalkan, 500 VA, sedangkan beban butuh 700. Itu nanti masih sisa 200 yang harus final itu sediakan, tapi nggak disediakan, maka transistor finalnya bisa panas. Seperti itu teman-teman ya. Nah itu dasar yang teman-teman harus pahami teman-teman ya. Jadi tadi kita hitung 7 set yang kita gunakan. 150 ini adalah final per satu setnya dikali dengan 7 karena kita menggunakan 7 sama dengan 1050 watt. Ya, ini final 7 set tadi. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. 1050 dikali dengan 0,8 sama dengan 840 VA. Ini adalah muatan listrik dari final 7 set tadi. Paham? Dan kesimpulannya
kita menyediakan transistor final di channel 1 sebanyak 7 set, muatan listriknya yaitu 840 VA ya. Beban kita butuhnya berapa? 700 VA. Maka kita kurangi 840 dikurang 700 sama dengan 140 VA. Ini sisanya teman-teman semuanya. Paham? Nah, dengan sisa segini insya Allah masih sangat aman untuk dioperasikan. Paham teman-teman? Oke, paham lah. Nanti kalau nggak paham tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita tadi menentukan final yaitu sebanyak 12 set. Sudah kita kurangi 7 set nih teman-teman untuk beban 2800. Terus masih sisa 5 set nih teman-teman. Gak mungkin dong 5 set ini gak kita pasang. Ini wajib kita pasang teman-teman. Nah, kalau kita pasang maka harus kita bebani speaker. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan seperti ini teman-teman. Trafo yang nggak begitu besar atau trafo yang sedang, voltase yang nggak begitu besar atau sedang voltasenya, daya yang nggak begitu besar tapi bisa untuk speaker banyak, itulah keuntungan kita berhitung teman-teman ya. Kalau misalkan kita tidak hitung, kita asal-asal aja ya pasti akan ada masalah. Tapi kalau kita hitung kita bisa tahu konsumsi PSU kita itu berapa, konsumsi final kita berapa, konsumsi beban terhadap final berapa, final terhadap beban berapa, semuanya akan ketahuan teman-teman semuanya ya. Jadi sisanya berapa tadi? 5 set. Nah, karena kan masih ada beban lainnya tuh 500 kali 2 ya teman-teman ya. Tadi kan 2800 amal 500 kan. Nah, sekarang kita coba hitung 500. Berarti final akan kita kurangi lagi nih teman-teman. Final akan kita kurangi lagi. Sebelum itu kita coba hitung dulu beban itu muatan listriknya berapa. Beban sama dengan 500 kali 2. 500 ini adalah daya beban per satu speakernya. Dikali 2 sama dengan 1000 watt. Nah, berarti ini 2 speaker. 2 SPK. Ini 2 SPK. 2 speaker teman-teman ya. 1000 ini ya. 2 speaker. Kita cari muatan listriknya dari 1000 watt 2 speaker itu tadi. Ya. Ini kalau misalkan 2 speaker bisa atau 1 speaker bisa, yang penting 1000 watt ya teman-teman ya. Q sama dengan P dibagi dengan R. Kita cari muatan listriknya. P-nya berapa? 1000 dibagi dengan 8 ohm sama dengan 125 VA. Ya teman-teman, jadi beban dari 1000 ini hanya isinya 125 VA teman-teman semuanya. Paham ya? Dan untuk transistor finalnya ini butuh berapa set mas untuk beban tersebut. Nah, kita coba utek-utek, kita putar teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan 1 set, kira-kira sisanya berapa ya? Wah, ini mah masih kurang. Standarnya berapa mas? Ya bisa lah 100 sampai dengan 150 ya, seperti itu. Wah, ini masih kurang, di bawah 100 nih, di bawah 50 gak usah dipasang teman-teman, tambah lagi aja 1 set. Wah, kalau misalkan 2 set sisanya kisaran 80 nih, aduh kayaknya masih kurang nih. Tambah lagi 1 set, sisanya misalkan ketemu, wah sisanya sesuai nih. Nah, itu kita operasikan, kita pasang maksimalis itu. Paham teman-teman? Oke. Selanjutnya final 2 set sama dengan 150 dikali 2 ya, 150 dikali 2 sama dengan 300 watt. Paham teman-teman semuanya? 150 dari daya final per 1 set. Q, kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 300 watt dikali dengan 0,8. P ini teman-teman ya, 300 watt ya. 300 watt. Nah, sama dengan berapa? 240 VA. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dari situ maka kita bisa tarik kesimpulan. Si final itu menyediakan 240 VA, sedangkan beban hanya butuh 125. Nah, kita kurangi di sini teman-teman. 240 dikurang dengan 125 sama dengan 115 VA. Nah, ini adalah sisanya teman-teman semuanya. Jadi insya Allah ini sangat aman sekali untuk dioperasikan. Ya, paham ya? Nah, ini channel 2 teman-teman. Mungkin nggak kita misalkan nambah channel lagi? Mungkin teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kan ini dari 5 kita kurangi 2, masih sisa 3 lagi nih teman-teman. Transistor finalnya, masa nggak kita bebani, kan sayang. Jadi kita bebani teman-teman semuanya. Dalam arti kita bebani, kita tambah channel. Ini channel 2, berarti channel 3 itu bisa nilainya sama seperti ini teman-teman ya. 500 kali 2 dengan final 2 set itu bisa. Paham ya teman-teman ya? Untuk Mas Tony juga ya. Channel 1 berarti 2800 kali 2, channel 2-nya 500 kali 2, channel 3-nya itu bisa 500 kali 2 juga. Berarti final kita kurangi 2 set lagi. Masih sisa berapa berarti? Masih sisa 1 set teman-teman semuanya. Nah, ini baca teman-teman. Final masih sisa 3 set ya kan. Nah, kita kurangi lagi 2 set untuk 500 kali 2. Berarti ini channel 3-nya ya.
CH3. CH4 perlu kita kasih nggak? Kasih nggak apa-apa. Kenapa? Karena masih sisa nih teman-teman semuanya ya. Nah, tapi masih sisa. Berarti 2 set bisa untuk beban yang sama 500 watt kali 2. Ini yang saya tuliskan, paham? Dan 1 set lagi bisa untuk Twitter. Misalkan Mas Tony ingin tambah Twitter nih 300 watt kali 2 nih. Itu bisa ya. Paham? Atau kalau misalkan nanti setelah kita tambah Twitter, panas berlebihan nih, maka bisa tambah 1 set lagi untuk Twitter ini. Supaya jadinya 2 set. Jadi ketemu keseluruhannya 13 set. Toleransinya kita pasang teman-teman. Paham? Jadi ketemunya 13 set keseluruhan untuk Twitter diberi 2 set penyambungan Twitter yaitu di paralel. Paham? Jadi untuk Twitter ini kita tambah lagi 1 set kalau misalkan terjadi panas pada final Twitter ini. Ya, atau ada pada final yang lainnya nih, misalkan panas berlebihan. Nah, Twitter ini kita tambahkan lagi 1 set. Ya, Twitter penyambungannya paralel, jangan di seri. Sayang kalau di seri. Paham? Wah, itu teman-teman semuanya. Dan ini akan ada kesimpulan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman lihat ini ya, kesimpulannya mantep pokoknya. Jadi sebelum kita lari ke kesimpulan, akan saya terangkan sedikit soal dioda. Dioda yang harus Mas Tony pakai atau teman-teman semuanya gunakan yaitu 3 dikali ampere trafo ya. Ampere trafonya berapa? 15 ampere dikali 3. Berarti ketemunya bisa teman-teman atau Mas Tony gunakan 45 sampai dengan 60 ampere dioda. Pastikan dioda kualitasnya yang baik ya. Jangan dioda yang kualitasnya nggak baik. Paham? Nah, untuk elko-nya kita coba hitung. UF sama dengan I atau ampere dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa? 15 ampere dikali dengan 90 dikali dengan 90 sama dengan 121.000 mikro atau 121.000 UF. Paham teman-teman semuanya? Nah, kalau teman-teman semuanya tidak ingin banyak di dalam box penuh dengan elko, teman-teman bisa besarkan kapasitas elko-nya. Seperti contoh, teman-teman bisa gunakan 22.000 mikro sebanyak 6 piece. Atau 33.000 mikro sebanyak 4 piece. Pastikan elko-nya kualitasnya baik, jangan yang nggak baik. Paham? Oke, paham. Jadi teman-teman semuanya, cukup capek saya ya ngomong ya teman-teman. Jadi pastikan nanti ditonton sampai habis ya. Cukup panjang. Kita akan tarik kesimpulan dari pembahasan ini teman-teman semuanya. Ini enak sekali teman-teman semuanya, pokoknya clear langsung rakit. Insya Allah teman-teman. Jadi kesimpulannya, trafo teman-teman atau Mas Tony gunakan 15 ampere, voltasenya yaitu 45 volt AC, daya PSU-nya yaitu 1687 watt, muatan listrik PSU-nya yaitu 1350 VA. Dioda yang digunakan bisa 45 sampai dengan 60 ampere. Setelah itu untuk elko teman-teman bisa gunakan 22.000 mikro atau 33.000 mikro ya, dengan kapasitas seperti saya jelaskan ini 6 piece 6 biji ya teman-teman ya, bukan set 6 biji atau 4 biji ya. Kalau misalkan kita menggunakan 33.000 dan 6 biji kalau kita gunakan 22.000. Paham? Oke. Dan rangkaian ini dibuat menjadi 4 channel. Jangan 2 channel, jangan 3 channel, jangan dibuat 4 channel. Kenapa? Karena kita menyesuaikan beban. Transistor final juga masih sisa banyak, maka kita buat menjadi 4 channel. Paham? Channel pertama yaitu 7 set transistor final Toshiba dengan beban 2800 kali 2. Channel 2 yaitu 2 set final Toshiba dengan beban 500 kali 2. Channel 3 2 set final Toshiba dengan beban yang sama yaitu 500 kali 2. Setelah itu CH4 itu bisa 1 set atau 2 set seperti saya jelaskan tadi. Kalau misalkan panas berlebihan nih, wah berarti bisa tambahkan 1 set di driver yang Twitter. Jadi ketemunya berapa? 300 watt kali 2 Twitternya. Dan muatan listrik PSU, nah ini yang saya akan jelaskan seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman. Kenapa muatan listrik PSU itu wajib kita ketahui? Karena kita akan mengetahui beban keseluruhan nih. Muatan listriknya itu tidak boleh melebihi muatan listrik PSU. Nah, paham ya teman-teman? Blur tah? Kita tidak boleh melebihi kapasitas muatan listrik dari PSU. Nah, jadi teman-teman semuanya ketahui bahwasanya muatan listrik PSU itu sebesar 1350 VA teman-teman semuanya. Sedangkan muatan beban keseluruhan dari ini, beban keseluruhan ini muatan listriknya 1025 VA. Kira-kira ini beban ini melebihi ini apa enggak ya? Nah,
Nah, kita hitung 1350 ini PSU menyediakan muatan listrik sebesar ini, dan beban yang kita bebani ke muatan listrik PSU tadi sebesar 1025 VA. Sisanya berapa? 325 VA. Kesimpulannya apa? Aman. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Insya Allah sangat aman, dalam artian trafo itu kalau memang kualitasnya baik nggak akan anget sama sekali. Ya, dingin-dingin aja, biasa-biasa aja walaupun kita geber seperti itu teman-teman ya. Dan itu kalau misalkan trafo trafo yang kualitasnya baik. Kalau kualitasnya nggak baik ya ada kemungkinan anget dan lain sebagainya. Tapi yang jelas nggak sampai panas berlebihan. Kenapa kesimpulannya nggak panas berlebihan? Karena kita tidak supli beban melebihi kapasitas muatan listrik PSU. Nih, paham teman-teman? Aduh, paham lah, masa nggak paham teman-teman ya, insya Allah ya. Kalau nggak paham bisa diulang-ulang lagi penjelasannya sampai benar-benar paham. Pegel mulutnya. Baik teman-teman semuanya, itu yang saya dapat sampaikan dulu teman-teman semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan rekomendasi dari saya bisa buatkan ACC kit mikrolan 7 potensio modif dikombinasikan dengan perhitungan yang saya buat. Dan rasakan nikmat, rasakan hasil suaranya. Oke teman-teman semuanya. Aduh, insya Allah bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, dan juga Mas Tony. Jangan lupa ditonton semuanya, diulang kalau belum paham. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.